Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di sesi kelima ya hari ini rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan mempelajari ya di sesi kelima ini berhubungan dengan aspek hukum di dalam bisnis ya, dengan temanya adalah wajib daftar perusahaan ya. Ini sudah terlihat? Terlihat, Pak? Baik. Sudah, Pak. Sudah Nah, terlihat. nanti perkuliahannya seperti biasa ya. Saya menjelaskan, setelah itu nanti kita tanya jawab ya. Nanti permasalahan apa yang ada di lapangan atau ada yang belum jelas silakan nanti ditanyakan. Nah, pembahasan kita kali ini kita akan berbicara masalah wajib daftar perusahaan. Nah, perusahaan juga dia tetap kalau perusahaan besar ataupun perusahaan yang ini dia harus punya izin. Izinnya sangat penting sekali ya. Kalau ibaratnya SIM-nya mobil, SIM-nya kendaraan, kita harus punya ini. Kalau kita nggak punya SIM, resikonya kita akan ditilang sama polisi, kita ditilang oleh yang lainnya. Ini yang akan merugikan kita, kita akan was-was ya, akan was-was dengan apa yang memang yang kita takutkan di sini. Nah, pembahasan kita nanti kita belajar tentang wajib daftar perusahaan atau kenal dengan nama WDP, kemudian Undang-Undang Nomor 8 ya tahun 1982, kemudian tujuan, manfaat dan sifat WDP itu apa, kemudian ada sanksi-sanksi yang akan kita bahas dalam diskusi kali ini. Nah, setiap pengusaha ini wajib untuk mendaftarkan perusahaannya. Nih, mau kita mau bentuknya bentuk PT, bentuknya CP, bentuknya perusahaan perorangan, bentuknya PT perorangan, atau apapun itu kita harus punya izin. Pak, saya buka toko warung aja, toko warung kelontong aja itu sebenarnya ada izin ya dari RT RW biasanya atau sampai desa gitu loh. Surat izin usaha dari desa itu pun penting ya. Kenapa? Karena kalau tidak punya izin resikonya kita ilegal ya. Nah, ini adalah wajib daftar perusahaan. Daftar perusahaan ini adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau aturan peraturan-peraturan yang pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Jadi kita harus punya nih, setelah kita punya izin, punya lembaga, punya instansi, ya baik itu PT, perusahaan atau apapun, kita harus mendaftarkan perusahaan kita ini di mana kita daftarkan agar perusahaan kita resmi dan terdaftar di kantor pendaftaran perusahaan. Ini dasar hukum ya, wajib daftar perusahaan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, disingkat dengan nama KUHD. Pasal 23 KUHD mengatakan adalah para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang terus disediakan untuk itu pada kepanitiaan atau Radvan Justice ya, di sini pengadilan negeri daerah hukum tempat kedudukan perseroan tersebut. Jadi mau tidak mau ini harus didaftarkan ke pengadilan. Kemudian pasal 38 KUHD ini adalah para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhan ya bentuk beserta izin yang diperolehnya dalam register yang didaftarkan oleh pada panitra ya, Panitra Radvan Justice atau dari bahasa daerahnya itu adalah pengadilan negeri, hukum kedudukan perseroan itu berada di mana dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi. Ini adalah pasal undang 38 KUHD. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Nah, ini Undang-Undang Nomor 3 tahun 82 di dalamnya adalah berbicara tentang masalah pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan ya yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah, gitu kan. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut. Nah, ini adalah berhubungan dengan perusahaan ya, dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 82. Kemudian apalagi? Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, maka pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkannya. Nah, ini berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 3.
Nah, ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 ini adalah dikecualikan dari wajib daftar ialah setiap perusahaan negara yang berbentuk perjan atau perusahaan jawatan. Ini tidak wajib daftar. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi atau pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya seorang keluarga sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Tapi kalau bentuknya CP wajib ya, kalau perusahaan perorangan dia tanpa ada surat izin dari Kemenkumham, dia tidak perlu wajib daftar menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82. Nah, ini Undang-Undang Nomor 3 ini juga dijelaskan dalamnya adalah perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalamnya adalah kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen ya, dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan suatu perjanjian. Kemudian, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 undang-undang yang ini berbentuk badan hukum, termasuk dalamnya adalah koperasi ini wajib daftar. Kedua adalah perseroan atau persekutuan, ya, CP dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perorangan yang memang dia sudah ada izinnya. Contoh, PT perorangan. Kan sekarang bikin PT boleh ya, PT perorangan. Ya. Nah, ini juga wajib dia mempunyai yang namanya badan hukum dan untuk didaftarkan sebagai WDP. Kemudian yang keempat adalah perusahaan lain di luar yang termasuk A sampai C tersebut dalam pasal ini dia bentuknya perusahaan. Mau dia kerjasama, mau dia franchise dan sebagainya itu pun wajib didaftarkan. Kemudian tujuan wajib daftar perusahaan itu apa? Tujuannya pertama, tujuannya WDP ini adalah memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka. Yang kedua adalah pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan khususnya golongan ekonomi lemah. Yang ketiga, memberikan informasi resmi mengenai perusahaan jika suatu saat dibutuhkan. Yang keempat adalah daftar perusahaan adalah penting mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha tidak jujur, persaingan curang, penyelundupan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tujuan dari WDP tersebut. Nah, ini adalah sifat ya wajib daftar perusahaan atau kenal dengan nama WDP. Yang pertama adalah wajib daftar perusahaan bersifat terbuka. Artinya apa? Artinya daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Nah, ini sifatnya. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat WDP ini adalah wajib daftar perusahaan sangat penting bagi pemerintah antara lain satu, sebagai sumber informasi atau data-data untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat. Nah, ini ya yang pertama. Yang kedua apa? Memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang secara menyeluruh termasuk tentang perusahaan asing. Yang ketiga, membantu pemerintah untuk menyelidik kasus-kasus seperti penyelundupan barang, persaingan, dan lain sebagainya. Ini adalah manfaat dari WDP. Nah, tujuan dari TDP atau tanda daftar perusahaan adalah untuk mencatat keterangan suatu perusahaan dan untuk mendapatkan sumber informasi resmi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dari perusahaan tersebut. Nah, sekarang bagaimana nih cara kita mendaftarkan TDP? Nah, kita lihat ya, berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 37/M-Dag/Fair/9/2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan bahwa TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan. Ya. Kemudian pendaftaran dilakukan oleh pemilik, ya, pengurus, penanggung jawab atau kuasa perusahaan yang sah pada kantor Dinas Pelayanan Terpadu satu pintu ini ya di kabupaten atau kota madya di tempat kedudukan perusahaan. Adapun persyaratan pendaftarannya adalah sebagai berikut. Satu,
Yuk kita isi formulir pendaftaran sebagai pemohon daftar perusahaan. Yang kedua adalah surat pernyataan keabsahan dokumen perusahaan. Ketiga adalah akta notaris pendirian perusahaan. Yang keempat adalah surat keputusan pengesahan badan hukum pendirian perusahaan. Yang kelima adalah NPWP perusahaan. Yang keenam adalah izin usaha atau SIUF. Yang ketujuh adalah surat pernyataan kedudukan badan usaha. 7 ini dia ada pejabat yang berwenang mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan diterima dengan benar dan lengkap. TDP ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun ya, terhitung dari tanggal diterbitkannya dan dapat diperbaharui paling lambat 3 bulan sebelum masanya berakhir. Nah, ini adalah TDP. Bagaimana pelayanan TDP? Nah, ini berbagai macam pelayanannya nih. Ini bisa dilihat nih kalau di daerah Jakarta atau di daerah ini bisa dilihat berapa pelayanan-pelayanan dari TDP ini. Ini kita lihat ya, perizinan di Kabupaten Cilacap misalnya. Nah, ini adalah izin tanda daftar perusahaan TDP. Ya, di dalamnya di sini tanda daftar perusahaan TDP ini dia adalah bukti suatu perusahaan dan badan usaha yang melakukan kewajiban melakukan pendaftaran perusahaan dalam daftar perusahaan ya. Kemudian kewajiban melakukan pendaftaran dalam ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82 sama tentang wajib daftar perusahaan, khususnya pasal 5 mengenai tentang setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam perusahaan. Kemudian setelah didaftarkan pemiliknya, nah ini bersangkutan dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. Nah ini berbagai macam dasar hukumnya. Setiap perusahaan dia wajib punya catatan resmi diadakan berdasarkan ketentuan undang-undangan. Tetapi di sini ada perusahaan yang tanda daftar perusahaan berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi dan wajib daftar ulang setiap 5 tahunnya. Perusahaan yang dikecualikan adalah perusahaan perjan tadi ya. Nah, setiap perusahaan berbentuk perjawatan ini tidak wajib daftar. Kemudian perusahaan kecil perorangan yang tidak memerlukan izin usaha tidak perlu. Ini dasar hukumnya ya. Lama izinnya jelas ya 3 hari kerja di sini. Kemudian adalah syarat tentunya ini syaratnya. Jakanya diproses dan perizinan secara online ya dengan jangka waktu tinjau lapangan selama 3 hari. Kemudian proses pelayanan tersebut dimaksud dengan sejak di persyaratan dimohon verifikasi sampai tim perizinan dan ini mulai dari Senin sampai Jumat jam 7 sampai dengan jam 3:30. Kemudian proses pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud sesuai dengan lapangan tadi ya. Nah ini ada sistemnya, ada proses online, ini akan dihentikan ya, otomatis off-nya akan dihentikan, semuanya di-online-kan semua. Kemudian yang keempat adalah bagi pemohon yang izin TDP harap membawa dan menyerahkan seluruh dokumen atau berkas perizinan yang lengkap pada saat mengambil dokumen surat izin. Nah ini berbagai macam checklist nih persyaratan izinnya ya. Mulai dari scan KTP pemilik, pengurus atau penanggung jawab, formatnya ada JPEG, kemudian surat keterangan domisili bermaterai 6.000, sekarang udah 10.000 ya, formatnya PDF, kemudian scan akte pendirian perusahaan dan perubahannya, ini PDF juga, kemudian scan neraca. Nah ini adalah tentang masalah keuntungan perusahaan ya, bagaimana neracanya dengan materai 10.000, kemudian scan pengesahan Menkumham. Untuk badan hukum bisa bentuk yayasan, bentuk perusahaan, atau bentuk perkumpulan, atau bentuk CP dan sebagainya. Kemudian apalagi scan izin usaha industri. Nah ini yang kenal dengan nama IUI, ya, izin usaha industri atau TDI, tanda daftar industri yang kegiatannya dengan kegiatan industri. Yang selanjutnya adalah scan formulir permohonan yang telah diisi lengkap dengan bermaterai 10.000. Kemudian scan surat keterangan kelengkapan yang lain izin atau rekomendasi instansi teknis, kemudian scan NPWP perusahaan, kemudian scan TDP asli ya untuk lama untuk perpanjangan dan perubahannya, kemudian scan susunan pengurus ya DP khusus koperasi, kemudian scan NPWP penanggung-jawaban perusahaan. Nah setelah ini ada berbagai macam ya, ada lampirannya nih, ada surat tinggal di download nih berbagai macam surat-surat yang ada. Nah, ini adalah contoh surat untuk domisili usaha. Jadi tinggal teman-teman nanti download sendiri, tinggal teman-teman isi. Kemudian ada lagi di sini tentang formulir permohonan TDP. Nah, ini adalah formulir yang harus diisi. Nih. Ini masih manual nih, masih offline. Kalau sudah online dia sudah langsung masuknya
dengan menggunakan sistem yang ada. Nah ini biasanya ada 3 rangkap ya, warna putih, hijau, nah kuning ya, ini 3 rangkap. Isi semua. Oh ada 4 nih sama warna pink di sini ya, ada 4 rangkap. Nah di sini berbagai macam tembusannya ada. Rakam-rakam ini nanti diisi dengan rapi, nanti ini dikembalikan tembusan-tembusan ini. Itu ya berhubungan dengan perizinan-perizinan yang ada. Ada lagi Pak berhubungan dengan izin lain yang tadi ada. Misalnya tadi perizinannya dengan TDP yang tadi ya ini ya. Ini tadi adalah pelayanan Jakarta misalnya. Nah Jakarta sama nih. Tapi ini Cilacap ya, munculnya Cilacap. Kalau Jakarta kita lihat yang Cilacap Kabupaten. Sama ya. Jadi ini datanya kayaknya ngelingnya masih sama. Nah, di sini nanti teman-teman ketika sudah ada berbagai macam pelayanan yang tadi, dari tadi adalah proseduralnya, kemudian selanjutnya teman-teman lakukan prosedur permohonan tanda daftar perusahaan. Ya. Mulai dari mana? Mulai dari pemohon ini. Pemohon melakukan permohonan, kemudian setelah itu mendaftar, setelah mendaftar ini adalah persyaratan yang dilengkapi, nanti ada tim surveyor dari TDP ini, kemudian langsung masuk ke Dinas Perindustrian Dagang dan Koperasi di sini. Ini prosedur ya permohonan tanda daftar perusahaan. Ini adalah contoh perusahaan di daerah kota Jakarta Barat ya. Ini sudah terdaftar perusahaan perseroan terbatas. Atas nama perusahaannya adalah Metakom Pranata PT. Nah ini bentuk PT. Nah ini adalah contoh dari yang namanya tanda daftar perusahaan. Sanksi pidana kejahatan nih menurut pasal 32 Undang-Undang WDP karena pengusaha dengan sengaja atau dengan kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban Undang-Undang WDP diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya adalah 3 juta rupiah. Kemudian sanksi pidana pelanggaran pasal 33 UU WDP ini karena pengusaha melakukan atau menyeluruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam memenuhi kewajiban Undang-Undang WDP tadi diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp1.500.000. Nah, ini ada Undang-Undang WDP nomor 8 tahun 82 diberlakukan bagi pelaksanaan badan hukum selain PT seperti firma, ya, CP, koperasi dan perusahaan perorangan. Ini diatur oleh Kementerian Perdagangan. Undang-Undang PT nomor 4 tahun 2007 secara spesifik mengatur ketentuan tentang daftar perseroan yang diatur oleh Menkumham dalam penyampaian perubahan anggaran dasar yang bersifat online. Nah, ini nanti menggunakan namanya adalah SABH, Sistem Administrasi Badan Hukum, singkat dengan SABH. Kemudian pihak yang berwenang pendaftaran adalah Kementerian Kumham, bukan Kementerian Perdagangan. Undang-Undang PT tidak mengatur sanksi atas pelanggaran tindak pidana tersebut. Nah, ini adalah undang-undang tentang WDP. Nah, sampai sini, thank you. Jika ada sharing atau pertanyaan, monggo dipersilahkan. Silakan jika ada sharing atau bertanya. Hari ini kita membahas di sesi kelima ini tentang WDP. Pokoknya punya perusahaan apapun wajib didaftarin gitu. Karena kalau nggak didaftarin nanti resikonya adalah kena sanksi undang-undang juga. Terus juga kitanya nggak nyaman. Kenapa? Karena kalau kita nggak nyaman, secara otomatis kita sendiri jadi was-was. Ketika kita was-was dengan sendirinya, kita pun usaha itu kalau ada misalnya pemeriksaan secara sidak berkala dan sebagainya, ini menyebabkan diri kita itu lemah. Ya, di situ ya yang berhubungan dengan sistem atau berhubungan dengan WDP tadi. Monggo silakan jika mau bertanya atau mau menanggapi, monggo dipersilakan. Nah, Pak, mohon maaf izin mengkonfirmasi mungkin ya. Kemarin kan saya sempat baca di artikel itu tentang SIUP dan TDP itu nggak berlaku lagi ya Pak. Nah itu setelah saya baca ternyata ada yang memang perusahaan yang
istilahnya itu dikecualikan atau bagaimana ya Pak? Itu perusahaan mebel itu tidak wajib untuk membuat SIUP dan TDP. Hmm. Ya, SIUP dan TDP ini sudah tidak berlaku lagi ya. Itu ada di CNN ya, sejak Undang-Undang UU Iya, Cipta Kerja memang kemarin ya betul. undang-undang itu memang sudah disahkan ya. Nah, undang-undang itu kan sudah berlaku mulai tahun sekarang ya, tahun 2023 ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya disahkan itu ya. Ini diterbitkan lagi, tidak terbit lagi SIUP tidak ada, TDP juga tidak ada, dan SKO juga sudah tidak ada. Nah, artinya di sini teman-teman yang selaku usaha ya, dan ini juga staf dari kementerian, juga Menteri Investasi bidang hubungan daerah, Kementerian Investasi ya. Nah, ini juga melalui NUB dan UMK juga sama ya, tidak dinikan lagi. Nah, ini benar. Ini memang update yang terbaru yang kemarin ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan. Saya menyampaikan di mata kuliah ini karena WDV itu semulai tahun 1982 ya sampai dengan tahun 2022 kemarin Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya Undang Omnibus Law itu kan adalah undang-undang yang ketika banyak apa yang namanya birokrasi yang dipangkas. Nah, salah satunya termasuk WDV ini dan termasuk juga SIUP ini yang dipangkas secara otomatis. Dengan dipangkasnya ini berarti perusahaan itu hanya dia mempunyai izin saja, kemudian tinggal melakukan aja pajak dan sebagainya. Jadi ada yang dipangkas gitu. Nah, sehingga dengan sendirinya ini SIUP ini biasanya juga ini ya, kalau SIUP kayaknya masih bisa deh. SIUP kan surat izin usaha perdagangan ya. Ini biasanya cuma buat saat kemarin kan dibuatnya 5 tahun sekali nih di aturan 9 nomor 3 tahun 82 ya. Saat ini sudah mulai dia hanya sekali buat dan berlaku seumur hidup. Gitu. Nah, itu berhubungan dengan SIUP. Ada lagi yang bilang mulai tahun 2018 bulan Mei itu ini SIUP diganti dengan namanya NIB. NIB guna mengurusi tentang urusan administrasi pelaku usaha. Banyak perubahan yang ada. Yang jelas perubahannya ini benar-benar ketika Undang-Undang Omnibus Law kemarin itu dipangkas ya, banyak sekali birokrasi pemerintah yang memang sudah mulai tidak lagi ya. Nah, tadi juga ada yang tadi mengambil contoh ya tentang perusahaan mebel ya, penjualan mebel, ini dia menyiapkan SIUP dan segala macam, akhirnya sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Ini menurut Undang-Undang Perdagangan. Kalau mebel kan dia perusahaannya berarti perusahaan ini ya, dagang ya, perusahaan dagang biasa, mungkin juga bentuknya masih hanya UD, hanya perusahaan perorangan ya. Jadi memang tidak usah pakai itu juga nggak apa-apa sih. Gitu. Tapi kalau misalnya dengan sekarang terbaru, update terbaru, dengan undang-undang WDP ini ya, undang-undang Omnibus Law ini memang memangkas semuanya itu yang biasanya ada birokrasi dengan sendirinya hilang tuh birokrasi dengan sendirinya itu. Nah, itu yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan ya yang berhubungan dengan dengan apa tuh birokrasi yang sebagainya. Ini nggak masalah sih, tinggal nanti diinikan saja ya, disesuaikan saja. Oke, thank you. Informasi update terbaru ya. Jadi WDP ini memang sudah mulai tidak inikan lagi semenjak adanya Omnibus Law itu. Thank you konfirmasinya. Pak, berarti untuk legalitas dan juga identitas pelaku usaha itu bisa diambil alih dong, Pak? Misalnya kayak usaha dagang ini belum melakukan legalitas atau identitas pelaku usaha, lalu diambil identitasnya oleh pesaing lain gitu, Pak. Kalau masalah identitas ya, karena kan dia sebenarnya sudah punya payung hukum. Dia sudah punya PT, sudah punya yayasan, sudah punya perkumpulan, sudah punya CP ya, sudah punya mungkin perusahaan perorangan PT juga bisa seperti itu ya. Nah, dengan berbagai macam hal itu dengan sendirinya juga secara otomatis ya berhubungan dengan itu membuat kita itu jadi lebih gampang ya untuk mengurusi dengan satu payung aja. Kan selama ini kan hukum itu kan banyak izinnya itu karena birokrasinya ya, birokrasinya yang dijelas-jelasin, sehingga birokrasi itulah nanti yang menyebabkan semuanya itu jadi nambah
riuh, nambah rumit gitu kan pengaturnya di situ. Gak masalah sih, itu kembali ke kitanya aja sih kalau misalnya kita berhubungan dengan ini gitu, kembali gitu. Itu Mas Awan. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, monggo. Ada lagi? Biasa Pak, izin, izin Pak. Mangga Mas Pak, Darto. contoh perusahaan jawatan apa ya Pak ya? Selain kereta api mungkin ya? Kereta api ya itu banyak kan punya pemerintah ya kalau itu ya, perusahaan jawatan itu. Terkenalnya memang selalu ya perusahaan jabatan itu adalah perusahaan kereta api ya selalu yang diinikan ya, PJKA ya. Jadi memang ya Perjan itu ya udah yang selama ini masih ada ya perusahaan-perusahaan transportasi yang umum ya. Kan yang pemiliknya rata-rata punya pemerintah ya kalau Perjan itu. Tidak ada yang punya perorangan, tidak ada gitu. Semuanya ya berhubungan dengan ini semua. Gitu. Perjan, masih KAI kok, masih KAI dia. Dia belum ada kayak misalnya perusahaan-perusahaan yang masih ini. Masih PT Kereta Api, Persero masih itu aja. Iya. Kalau untuk pabrik tebu itu Pak, kan ada keretanya itu Pak. Bayar apa? Izin nggak ya Pak ya? Pabrik tebunya atau ininya? Tebunya Pak. Tebunya. Kayak Perjan itu baru itu aja sih. Berhubungan dengan ini atau ada yang punya update nggak dengan perusahaan Perjan itu? So, monggo silakan. Ada yang update nggak? Telkom termasuk nggak ya Pak ya? Telkom, coba ya kita cek ya kalau berhubungan dengan ini. Telkom itu kan sekarang juga fungsinya sudah berubah ya, nggak cuma hanya melayani ini aja kan, melalui juga internet dan segala macam ya. Zaman dulu kan Telkom hanya buat telepon rumah saja sama kantor ya. Saat ini kan sudah berubah lagi ya dengan perkembangan teknologi yang ada gitu, berhubungan dengan ini, dengan Telkom ya, dengan ininya. Sama sih, kembali ke kitanya aja sih, kalau misalnya memang itu. Perusahaan Perjan. Coba kalau cari di Google gimana? Perusahaan Perjan itu Kereta api Pak. Selain kereta api apa aja? Ada Pertamina, Peruri Pak juga. Peruri masuk juga? Iya, Peruri masuk Pak. Berarti itu Pegadaian juga masuk. punya pemerintah semua? Di sini iya termasuk Pak. Iya termasuk Pak. Iya. Berarti kan memang punya pemerintah, tidak perlu izin juga sudah ini ya. Sudah masuk dia. Perusahaan-perusahaan Perjan itu. Ya, itu benar. Itu aja. Next, ada lagi? Monggo, silakan. Saya ternyata masih pakai rektorat akademik ya, bukan pakai akun saya ya. Oke. Monggo. Kalau nggak ada, next saya ini ya, saya tutup dulu ini, nanti langsung lanjut ke sesi ke-6 ya. Kita nanti membahas tentang sesi ke-6 tentang izin usaha industri. Ya, saya akhiri dulu ya untuk sesi ke-5 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah keluar, nggak apa-apa.